Bai Guanxing menyerahkan artefak kekaisaran Bihai, dan melihat tubuh Qilinzi terus-menerus berkeliaran di cangkang ilahi, dengan ujung hidungnya mencapai tepi cangkang ilahi, seolah-olah dengan ringan mengendus artefak kekaisaran Bihai melalui lapisan cahaya. Qilin diubah oleh keberuntungan dunia, dan memiliki persepsi yang sangat tajam tentang transportasi udara, dan dapat merasakan segalanya dengan transportasi udara. Artefak kekaisaran Bihai adalah milik Qin Yichen, dan Bai Guanxing selalu meminjamnya. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Qilinzi, keberuntungan Qin Yichen sangat kuat, dan telur unicorn terus mekar. Tetapi setelah waktu yang lama, yang pertama juga diam, terus-menerus berkeliaran di dalam telur. Aneh. Jika mati, jiwa akan bubar, dan keberuntungan akan runtuh. Tetapi seperti yang Anda lihat, jiwa masih ada, dan keberuntungan masih ada. Tetapi saya tidak bisa melihatnya, seolah terhalang oleh masa kekacauan. Tapi itu belum binasa. Dua cakar depan kecil Qilinzi bahkan memeluk dadanya, dan satu cakar kecil seperti menggosok dagunya dalam kontemplasi, tetapi kesimpulannya persis sama dengan Bai Guanxing. Jika Anda jatuh ke dalam celah waktu dan ruang, atau ruang dan waktu menakutkan lainnya, jangan menyalip kekuatan leluhur hitam, tetapi mati di tengah jalan. Pada saat ini, Bai Guanxing hanya bisa tersenyum kecut, lebih baik bertanya pada tubuh Anumerta. Tubuh yang diperoleh adalah Qin Yichen yang asli, sulit untuk menemukan jejak Feng Tian, tetapi Qin Yichen masih berada di 3000 alam. Tetapi ketika Bai Guanxing mengeluarkan harta transmisi, dia tersenyum lebih pahit. Bahkan, dia sudah bertanya tentang Hou Tianchu. Untungnya, kekuatan leluhur hitam tidak menyebar ke Hou Tianchu melalui alam semesta kuno. Kakak Stargazer, apakah Wen Qing baik-baik saja? Saat pertama bayangan Qin Yichen mengembun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang wanita yang dia rindukan. Untungnya, sama sepertimu, aku sepertinya telah kehilangan jiwaku. Bai Guanxing menghela nafas. Jangan khawatir. Saya akan optimis bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Tetapi kalian berdua ingin bertemu lagi. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bai Guanxing baru saja berjanji pada Putri Wenxing bahwa kayunya akan kembali. Ini bukan kebohongan putih. Karena Qin Yichen adalah angin dan langit. Apakah itu ingatan, kepribadian, dan belenggu emosional? Mereka seperti dua surga. Tapi baik Qilinzi maupun aku tidak bisa merasakan tubuh bawaanmu. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu merasakan perasaan aneh akhir-akhir ini? Bai Guanxing juga sangat tidak berdaya. Jika dia bahkan tidak memiliki petunjuk, maka dia bijaksana dan tidak berdaya. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Menggosok dahinya sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa Feng Tianxing tidak mati. Tetapi semua kontak dengannya terputus. Perasaan itu tidak berbeda dengan mati. Seolah-olah Anda telah kehilangan separuh dari diri Anda. Setelah melihat ini, Bai Guanxing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah ingatanmu tentang tubuh bawaan mulai menurun? Atau apakah kekuatan Tao dan magis yang dipahami tubuh bawaan telah menghilang? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingat semua yang ditemui Feng Tianxing. Saya ingat setiap detail. Dan hal yang sama berlaku untuk kekuatan supernatural Daofa. Ini membuat Bai Guanxing semakin curiga. Karena menurut Qilinzi, tampaknya terhalang oleh kekacauan. Dan kekacauan akan menelan segalanya. Bersama dengan ingatan, persepsi Tao, segala sesuatu di dunia, seperti segalanya, akan hilang. Bagaimana denganmu? Jangan meratapiku setiap hari, aku belum mati. Qin Yichen tersenyum. Dia tidak berani memikirkan betapa tidak nyamannya Wen Qing. Bagaimanapun, dia adalah Qin Yichen dan Feng Tianxing. Tetapi untuk yang terakhir, Feng Tianxing adalah segalanya. Bai Guanxing mengeluarkan genderang perang Tianwei. Dan ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa setelah pemukulan yang kejam di tempat naga itu dikuburkan, genderang ini mewarisi kekuatan perang era naga sejati dan menjadi semakin rusak. Ini Kui Niubu, yang dicasting oleh Xuan Yuan Faciyu saat itu. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu masih membutuhkan Kui Haid. Kui Niu, Qin Yichen telah melihatnya, hanya memiliki satu kaki, dan tidak sekejam lembu. Namun Kui Niu di mulut Bai Guanxing bisa dikatakan sebagai nenek moyang suku Kui Niu. Suku Kui Niu adalah klan besar yang terkenal di era naga sejati. Sejak era primordial, ketika suku-suku bertarung, mereka mengikuti Huang Di Xuan Yuan. Tetapi sangat disayangkan bahwa Qin Yichen kehilangan lebih banyak lagi karena bencana itu. Banyak ras yang dekat dengan naga sejati dan 10 protos juga dihancurkan dengan biaya besar. Dan Kui Niu adalah salah satunya. Aku akan menemukan jalan. Mata suci Bai Guanxing bersinar. Pada kenyataannya, itu tidak harus kulit sapi, tetapi kulit besi baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku khawatir kamu tidak tahu segalanya tentang tubuh bawaanmu, kan? Bai Guanxing menyebutkan masalah ini. Pertempuran itu dapat digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Feng Tianxing jatuh dalam cahaya dan kegelapan dari pertempuran tiga dewa kuno. Tetapi mereka melintasi lapisan dunia dan terbang ke leluhur naga asli. Di dinasti terakhir, Kaisar Langit seperti menjaga gerbang negara. Tetapi setelah pedang itu ditebas,
Mata naga Kaisar Langit Luas menjadi sedih lagi. Dia memandang putrinya. Itu adalah darahnya yang tersisa di dunia. Dan itu adalah harga dirinya. Tuan benar. Saya seharusnya tidak bangun. Tanah leluhur naga sejati bukan waktunya untuk bangun. Ayo pergi. Kembalilah ketika Anda cukup kuat. Gunakan pedang ini untuk membelah dunia dan membangkitkan kemuliaan ras kita. Hua Dao menatap lembut gagang di tangannya. Ya, hanya gagangnya yang tersisa. Kaisar Langit Luas adalah Kaisar Langit terakhir. Dan dia juga bertarung hingga saat terakhir. Dan pedang Langit Luas, yang tidak pernah kehilangan pedang Xuan Yuan, juga bertarung hingga saat terakhir. Apa momen terakhirnya? Tidak ada apa-apa selain gagang pedang. Ini adalah satu-satunya hal yang Kaisar Hao Tian bisa tinggalkan padanya. Tetapi hanya gagangnya yang tersisa. Ketika aku cukup kuat, akankah aku menggunakan pedang ini untuk memotong seorang pendukung seperti ayahku? Hua Dao bergumam pelan. Dia tidak bodoh. Transmisi pribadi dari garis keturunan Hao Tian dan Huasu memberinya sangat cerdas dan tenang. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Bai Guanxing menghalangi pembukaan tanah leluhur naga sejati adalah karena sekarang tanah leluhur naga sejati telah terbangun. Itu seperti menyebarkan tanah leluhur manusia. Apa yang mengantar bukanlah kembalinya naga, tetapi membuka pintu dan membiarkan para dewa dan iblis merebutnya. Hua Daoru melihat gagang pedangnya. Mata naganya berkedip, dan dia bergumam pelan. Tidak, ayahnya kalah, sama seperti pedang yang diberikan kepadaku. Ayah bisa membunuh raja dengan satu pedang, tetapi dia masih kalah. Di masa lalu, sang ayah masih memiliki pedang Hao Tian senjata Dewa Peerless, yang diturunkan kepadanya. Tetapi hanya gagangnya yang tersisa seperti rezeki kerinduan. Kekuatan pedang ilahi Peerless tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan tanpa bantuan ini, jika Anda ingin membunuh Raja Ilahi dengan satu pedang lagi, maka Anda harus lebih kuat dari Bapak. Hua Daoru mengepalkan gagang pedang dengan erat. Ya, itu dia. Sekuat ayah, aku telah jatuh. Hanya jika aku lebih kuat darinya, aku dapat melindungi tanah leluhur naga sejati. Hanya jika aku lebih kuat darinya, aku dapat menggunakan pedang ini untuk mereproduksi kejayaanku. Balapan. Segala sesuatu di alam semesta tidak ada habisnya. Tetapi Qin Yi Chen, yang jauh di 3000 alam, menggosok rambut hitam yang tidak sesuai dengan alam semesta ini. Dia tidak berharap bahwa kaisar yang bermartabat akan kehilangan rambutnya. Jika kamu tidak tahu naga, bagaimana dengan Phoenix? Bagaimana dengan harimau putih? Baize juga baik, dan ada rakus.